Ya, apalagi? Surah halaman 3 pada surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Apa yang dimaksud dengan penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud sumpah yang tidak disengaja itu seperti apa dan bagaimana contohnya, Ustaz? Jadi ya, jangan kamu menjadikan sumpahmu untuk menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Ya, misalnya saudara bersumpah, dan ini ada hubungannya dengan ilah. Ilah itu sumpah seorang suami tidak akan menggauli istrinya. Demi Allah, saya tidak akan mengumpuli istri saya. Nah, kalau dalam Al-Quran dibatas, kalau sumpahmu itu begitu, padahal menggauli istri itu halal apa haram? Halal. Dan malah dikatakan oleh Nabi itu sedekah. Lah kok malah kamu sumpah untuk menghalangi kebaikan kan? Sesuatu yang halal malah dikatakan sedekah, kamu sumpah tidak akan menggauli. Ya. Maka dibatas selama 4 bulan. Kalau 4 bulan kamu, ya, itu harus batas terakhir. Kalau ingin baik kembali, langgar sumpahmu itu. Dan kamu bayar kafarat sumpah, bayar kafarah sumpah. Kalau memang tidak ingin kamu menggauli, ya, selama 4 bulan harus berpikir. Apakah kamu cerai dengan cara yang baik? Jangan jadikan istri itu terkatung-katung. Ya, dicerai tidak, diperlakukan layaknya sebagai istri ya tidak. Nah, sumpah yang begitu itu namanya kamu sumpahmu menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Dan ini sifatnya umum, juga bisa yang lain. Wallahi saya tidak akan, ya, berbuat baik kepada anak yatim, atau tidak akan berbuat baik kepada orang tua, atau wallahi saya tidak akan mau sambung dengan orang itu sampai anak turun pitu. Jane kan gitu toh. Wong Jawa ini sumpah wis mbok nganti dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora nyawuk. Itu karena gothinge banget gitu loh. Wis nganti turun pitu aja nganti sambung. Nah, itu sini sumpah itu sumpah yang tidak benar, tidak boleh begitu itu. Maka Allah mengatakan ini kan, la yahidukumullah bil lagwi fi aimanikum. Ya dah? Sumpahnya walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kalau sumpahmu yang, ya, tidak sengaja untuk bersumpah. Tapi kalau sengaja kamu bersumpah, memang bersumpah betul, ya kamu langgar sumpahmu, lah kamu dapat hukuman. Sumpah itu. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun. Karena Allah itu Maha lembut kan? Jadi itu sumpah yang tidak disengaja memang tidak dihukum. Tidak sengaja tidak ada hukuman. Ya. Tapi sumpah yang sengaja itu yang dapat hukuman. Kalau kamu sampai melanggar sumpahmu, lah ada. Kalau sumpah tidak disengaja, kadang-kala orang kan latah. Ya, orang Arab tuh biasanya ngomongnya secara latah. Ngomong apa-apa sedikit-sedikit wallahi, ngomong sedikit wallahi kan gitu kan. Ya. Kalau orang Jawa biasanya ngomong mudah dengan apa itu?
yakin lah, yakin. Nek cah cilik-cilik ku ngomongnya yakin tuh meyakinkan tenan padahal ngomongnya rung karuan. Nah, nek wong Jawa tenan ngomong kadang-kala wis to mbok sambar bledek to wis. Itu maunya untuk menguatkan ngomongannya. Jadi asal ngomong saja gitu. Asal ngomong. Tidak tulus di dalam hatinya tidak. Nah, kalau sumpah yang sungguh-sungguh, nah itu terus tai. Seperti li'an itu sumpah sungguh-sungguh itu. Ya. Dan yang lain-lain. Li'an itu seorang suami misalnya menuduh istrinya berbuat serong. Ya dah? Tidak bisa mendatangkan saksi. Orang menuduh istrinya berbuat zina harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi tetap menuduh, lah dia harus bersumpah. Wallahi, ya, tuduhan saya terhadap istri saya berbuat zina betul. Wallahi, 4 kali. Ditambah 1 kali. Wallahi, kalau tuduhan saya itu betul, tidak betul atau salah, saya sanggup menerima laknat Allah. Nah, gitu. Nah, istrinya yang dituduh tadi untuk membersihkan dirinya, dia harus bersumpah juga mengimbangi suaminya tadi. Wallahi, saya tidak berbuat zina. Tuduhan suami saya itu tidak betul. Ya, sampai 4 kali. Yang 5 kali juga ditambah. Wallahi, kalau tuduhan suami saya itu betul-betul saya berbuat zina, saya sanggup kena laknat Allah. Nah, itu namanya li'an. Kalau suami dan istri sudah saling li'an begitu, sudah putus, cerai sudah. Ya, apa suami istri sudah tidak saling percaya, apa bisa untuk membina rumah tangga? Nah, disertai sumpah wallahi tadi. Sumpah sungguh-sungguh itu kan. Dan bisa diterapkan dengan sumpah yang lain. Tinggal dalam hatimu itu untuk bersumpah sungguh-sungguh, menguatkan perbuatanmu atau menjadi saksi. Ya, menjadi saksi, kamu akan menyampaikan keterangan sebagai saksi dengan apa adanya yang kamu ketahui dengan diiringi sumpah. Itu sumpah betul. Apa lagi? Surah halaman 2 pada surat Asy-Syura ayat 17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan raja keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Berkaitan dengan ayat ini, mohon dijelaskan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, Ustaz. Saya nggak tahu itu. Kalau Nabi mengatakan, ya dah, secara pasti itu Nabi juga tidak tahu kapan datangnya kiamat. Yas'alunaka anis sa'ah. Ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat. Nabi sendiri tidak tahu. Katakan itu urusan Tuhan, urusan Allah. Ya, hanya Nabi memberikan keterangan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Antara lain kalau matahari sudah terbit dari barat, dari hadis Nabi diterangkan begitu. Kalau matahari sudah terbit dari barat. Contoh lain lagi, tanda-tanda lagi, kalau sudah ada budak melahirkan tuannya. Jadi budak melahirkan tuan, itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Tahu maksudnya budak melahirkan tuan, tahu? Ya? Yang melahirkan itu siapa? Ibu kan? Ibu itu melahirkan. Lah budak itu biasanya tempat untuk yang menjadi suruhan oleh tuan. Budak itu biasanya taat kepada tuannya. Dan tuan itu memperlakukan budak sebagai tempat suruhan. Kamu ke sana suruh begini, harus taat pada tuan. Nah ini yang menjadi tuan itu orang yang dilahirkan. Yang menjadi budak.
yang melahirkan. Maksudnya anak memposisikan diri ibunya seperti budaknya. Dengan kata lain, ibu berposisi sebagai budak terhadap anaknya. Bukan anak taat pada ibu, tapi ibu suruh taat terus kepada anak apapun perintahnya. Nah itu kalau sudah anak berlaku seperti tuan terhadap ibunya, itu sudah dekat hari kiamat. Sekarang ada enggak yang anak memposisikan sebagai tuan terhadap ibunya? Nah, banyak kan? Lah karena sebagai budak, maka ibu itu melihat perbuatan anaknya sekalipun mungkar, maksiat, tidak berani negur. Ya. Hanya anak laki-laki kuliah, pulang bawa perempuan. Ya. Ibunya ngerti itu tekonnya nggak berani. Nanti kalau saya tanya, tuan saya nanti marah. Ya. Marah tuannya nanti. Apalagi kalau tuannya tadi jadi orang kaya, sudah wong sugih. Ibunya tadi ikut di situ seolah-olah menjadi ketergantungan kepada anaknya. Wes mbok sak pola-pola ya apa ndak berani negur. Kalau saya tegur, nanti terus saya tidak boleh di sini, yang memberi makan saya siapa nanti? Ada hidup saya, makan saya, pakaian saya, kebutuhan harian hidup saya itu dicukupi oleh anak saya. Tahu kalau anak saya itu berbuat maksiat, tapi kalau saya tegur, nanti kalau diputus santunannya kepada saya, terus saya minta siapa? Nah, seolah-olah yang menjadi ar-razzaq itu siapa? Anaknya, pemberi rezeki itu anak. Nah kalau sifat pengajar betul, budak anak berlaku sebagai tuan, ibunya memposisi sebagai budak, lah itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Kapan pasnya? Nabi nggak tahu, hanya tanda-tandanya sudah diberikan. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.